Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna pada mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Nah, tujuannya apa sih mempelajari ini? Yang pertama, kalian dapat mengetahui apa itu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Karena yang harus kalian tahu, untuk jenis pasar berdasarkan persaingannya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna yang akan kita bahas di video ini. Yang kedua itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pasar persaingan sempurna, kita akan sedikit ngebahas mengenai pengertian pasar itu sendiri. Pasti kata pasar ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, secara teori, pasar itu adalah tempat pertemunya demand dan supply atau interaksi penawaran permintaan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen atau dilakukan oleh penjual dan pembeli. Lalu, pasar persaingan sempurna itu pasar seperti apa sih? Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak terus video ini ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar di mana pembeli dan penjual berada dalam pasar yang bersifat homogen. Tidak ada monopoli pada harga komoditas yang dijual dalam pasar tersebut, semua dalam kendali pembeli dan penjual individu. Jadi, teman-teman, pada pasar persaingan sempurna ini, produk yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau bersifat identik dan tidak ada penjual ataupun produsen yang dapat menguasai pasar atau yang dapat memonopoli pasar. Jadi di pasar persaingan sempurna ini persaingannya sangat sempurna, sangat ideal. Gitu. Nah, penentuan harga di pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh harga pasar itu sendiri atau kondisi pasar itu sendiri atas permintaan dan penawaran. Kira-kira ada nggak ya pasar persaingan sempurna di kehidupan nyata atau di lingkungan kalian? Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya, mari kita lihat karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik yang pertama yaitu banyaknya penjual dan pembeli. Normal ya, setiap pasar pasti adanya penjual dan pembeli. Tapi di pasar persaingan sempurna ini, khususnya penjual itu sangat banyak atau banyak sekali di pasar persaingan sempurna. Karakteristik yang kedua itu yaitu produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau identik. Jadi teman-teman, produk yang diperjualbelikan pada pasar persaingan sempurna ini bersifat sama, tidak ada pembedanya. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, di mana di pasar ini produk yang diperjualbelikan tidak memiliki perbedaan apapun. Walaupun misalnya perbedaan corak ataupun perbedaan dari hal lain, tidak ada perbedaan. Harus sama dan harus identik persis, ataupun yang disebut dengan tadi homogen. Karakteristik yang ketiga yaitu adanya kebebasan untuk masuk dan keluar pasar atau free entry and free exit. Jadi di pasar persaingan sempurna ini terdapat kebebasan untuk produsen masuk keluar pasar. Di saat pasar tersebut mengalami keuntungan yang tinggi, produsen dapat menetap di pasar tersebut. Adanya kebebasan untuk menetap ataupun adanya pendatang baru untuk datang ke pasar tersebut. Tapi di saat pasar tersebut mengalami penurunan atau mengalami kerugian, produsen juga diberikan kebebasan untuk meninggalkan pasar atau malah tetap berada di pasar. Jadi alur masuk keluar atau alur keluar masuknya pasar persaingan sempurna ini dibebaskan, tidak ada peraturan apapun, karena di pasar persaingan sempurna ini kan tidak boleh adanya memonopoli atau tidak boleh adanya penguasaan pasar.
gitu. Jadi masuk keluarnya pasar atau masuk keluarnya produsen itu sangatlah mudah. Untuk karakteristik yang keempat, yaitu pengetahuan sempurna tentang harga dan kualitas antara penjual dan pembeli. Jadi, di pasar persaingan sempurna ini, informasi yang didapatkan oleh pembeli ataupun oleh konsumen dan produsen itu sangatlah mudah. Informasi dari dalam segi hal apa? Misalnya dalam segi hal harga pasar atau sedang naik atau sedang turun atau kondisi pasar sedang seperti apa. Nah, itu sangat mudah. Makanya di pasar persaingan sempurna kenapa disebut dengan pasar yang ideal? Karena di pasar persaingan sempurna ini tidak perlu adanya promosi ataupun iklan. Dengan mudahnya, informasi-informasi yang didapatkan dari perusahaan atau informasi yang didapatkan dari pasar itu tersebut bisa sampai kepada konsumen atau sampai kepada pembeli atau sampai juga kepada penjual yang pendatang baru. Karakter yang kelima yaitu kemampuan penentuan harga pasar. Jadi, penentuan harga pasar di pasar persaingan sempurna ini bukan ditentukan oleh penjual satu dan penjual lainnya, atau ditentukan oleh pembeli saja. Tidak, tapi ditentukan oleh kondisi pasar itu sendiri dilihat dari permintaan dan penawarannya. Pada pasar persaingan sempurna, penjual maupun pembeli disebut dengan price taker atau pengikut harga. Jadi, kondisi pasar atau dalam pasar tersebut harganya sudah sekian, maka pendatang baru, penjual pendatang baru ataupun pembeli sudah mengikuti pasar yang ada. Misalnya, contohnya, sekarang harga cabai kan sedang naik nih. Karena mungkin ada akibatnya yang sedang gagal panen atau apa, otomatis para penjual sedang menaiki harga pasar sedang naik, sedang tinggi. Pada saat ada pendatang baru, apakah pendatang baru itu menjual di bawah harga pasar? Tidak mungkin, pasti mengikuti pasar yang ada. Sebaliknya, di saat cabai sedang melimpah di pasar, otomatis harga pun akan sedang turun, tidak mungkin jadi mahal karena kondisi cabainya sedang melimpah, bukan langka. Pada saat cabai itu melimpah, harga pasar pasti turun, misalnya 1 kilonya sekitar 20.000. Contoh, 20.000 otomatis pelaku pasar itu sendiri mengikuti harga yang ada 20.000, tidak mungkin naik jadi dia sendiri misalnya jadi 30.000 nih per kilonya ataupun jadi 15.000 di bawah harga rata-rata. Itu bisa dilakukan, tapi tidak memungkinkan di pasar persaingan sempurna. Harga harus sama, harus setara, atau harga harus mengikuti kondisi pasar yang ada. Gitu. Itulah karakteristik pasar persaingan sempurna yang begitu ideal. Nah, kira-kira adakah pasar persaingan sempurna di lingkungan kita atau di sekitar kita? Kira-kira ada nggak ya teman-teman? Dilihat dari karakteristik yang sudah ada. Jawabannya, untuk pasar persaingan sempurna ini memang belum ada di dunia nyata. Kenapa seperti itu? Karena pasar persaingan sempurna ini dinilai sebagai pasar yang sangat ideal, pasar yang sangat sempurna. Karena salah satu karakteristiknya yang menguatkan di mana yang barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau bersifat identik, sangat mirip, persis, tidak ada perbedaannya walaupun dari corak. Walaupun kenyataannya, misalnya kalian pernah datang ke pasar melihat ada produk aqua, ya kan? Produk air mineral. Air mineral itu kan sama-sama air ya, air mineral, air bening gitu. Tapi berbeda merek, berbeda proses, cara proses penyaringannya, proses pensterilannya kan berbeda-beda. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna itu tidak boleh seperti itu, harus sama dari proses penyaringannya, misalnya mereknya ataupun brandnya itu toko A, toko B, dan toko C harus menjual barang yang sama, persis homogen. Makanya disebut persaingannya sangat ideal. Dan harganya pun, persaingan harganya pun mengikuti kondisi pasar melalui permintaan dan penawaran, tidak boleh menentukan harga sendiri. Makanya disebut sebagai price taker, bukan price maker. Nah, itulah pembahasan mengenai materi pasar persaingan sempurna. Semoga kalian paham ya dari materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.